teman-teman, selamat bergabung di ibadah online Fresh Generation dan Excel Grace Community Center Makassar. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jika teman-teman merasa terberkati dari ibadah kami, teman-teman bisa like video ini dan subscribe channel Grace Community Center, dan jangan lupa loncengnya ya untuk mendapatkan updatean terbaru dari kami. Jika teman-teman juga membutuhkan dukungan doa dan konseling, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar, atau kalian juga bisa DM di akun Instagram Fresh Gen GCC dan Excel GCC. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Selamat datang kembali di ibadah Fresh G dan Excel. Saya percaya kita semua sudah siap menyembah Tuhan, sudah siap memuji Tuhan, amin. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, atas penyertaan-Mu Tuhan, atas perlindungan-Mu bagi kami semua Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang selalu ada Tuhan, Kau Allah yang baik, Kaulah penolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya.
Bersyukur punya Allah seperti Engkau, Yesus. Haleluya. Oh, glory bagi-Mu. Kau pemenang, Kau kemenangan. Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang pakai pembicaramu lebih lagi, Kau yang pakai mulut lidahnya Tuhan. Biarlah apa yang Dia sampaikan Tuhan dapat kami dengar dan dapat kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di layar. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan berikan persembahan, Engkau yang memberkati persembahan kami, biar apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom teman-teman, senang sekali hari ini bisa ketemu lagi dengan teman-teman walaupun secara online. Semoga teman-teman menikmati puji-pujian yang tadi.
Nah, sekarang ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang satu hal penting, yaitu tentang karunia. Jadi setiap kita itu kan sudah Tuhan ciptakan dengan unik ya. Setiap manusia Tuhan ciptakan dengan unik. Tidak ada orang yang sama persis, bahkan biarpun anak kembar, biarpun mereka lahir dari lahir di hari yang sama dengan mungkin hanya beda beberapa menit saja atau beberapa detik waktunya, tapi juga tidak ada yang sama persis. Ya, contoh paling simpel, sidik jarinya nggak sama, retinanya nggak sama, sifatnya dan karakternya juga nggak sama. Nah, selain kita diciptakan secara unik, Tuhan itu juga punya rencana khusus buat kita, punya panggilan khusus untuk setiap kita. Dan dalam panggilan itu, Tuhan bukan cuma kasih panggilan, Tuhan juga kasih kita karunia, kasih kita kemampuan untuk kita hidup di dalam panggilan yang Tuhan sudah tetapkan itu. Nah, makanya hari ini kita akan belajar tentang hal yang berkaitan dengan panggilan itu, yaitu tentang karunia, tentang apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk hidup dalam panggilan yang Tuhan tetapkan buat kehidupan kita. Nah, kita akan belajar sama-sama dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Kita akan baca per bagian, kita nggak akan baca sekaligus, kita akan belajar sama-sama ya dari firman Tuhan ini. Nah, yang pertama kita akan baca dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 15 ya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah, Matius pasal 25 ini adalah satu bagian dari firman Tuhan yang berbicara tentang hari-hari terakhir. Karena di Matius pasal 25 ini, sebelum ayat ini, itu bicara tentang perumpamaan gadis yang bodoh dan gadis yang pintar, yang bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk hari kedatangan Tuhan. Dan setelah ayat perumpamaan tentang talenta ini, itu bicara tentang hari penghakiman Tuhan. Jadi Matius pasal 25 ini secara khusus, secara spesifik itu ditujukan kepada kita, anak-anak Tuhan. Jadi dikatakan ini seperti ada seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Jadi seperti Tuhan itu sudah dan memberikan talenta gitu kepada anak-anaknya. Nah, di sini kan dikatakan hamba-hambanya. Jadi ayat ini bicara khusus untuk anak-anak Tuhan ya. Jadi perhatikan baik-baik teman-teman. Buat kalian yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kalian, maka setiap kita itu diberi Tuhan punya panggilan, Tuhan punya rencana buat kita, dan Tuhan berikan karunia untuk kita hidup dalam panggilan itu, untuk kita hidup dalam rencana Tuhan itu. Ya, jadi talenta yang di sini kalau di perumpamaan ini dikatakan soal uang, tapi sebenarnya bukan bicara uang ya, tapi bicara tentang bakat, tentang kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan perhatikan di situ tadi dikatakan masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Itu bukan karena Tuhan pilih kasih, tapi karena Tuhan yang ciptakan. Kita tahu persis siapa kita, tahu persis Dia ciptakan kita itu seperti apa. Jadi Dia juga tahu kemampuan kita itu seperti apa. Dan makanya diberikan masing-masing beda, bukan karena Tuhan pilih kasih, tapi memang karena setiap orang punya kemampuan berbeda. Karena memang Tuhan sudah ciptakan dengan tujuan dan maksud yang berbeda pula dengan panggilannya masing-masing. Jadi jangan pernah berpikir, oh saya cuma punya 1 talenta, saya kepengen dia kayak yang punya 5, yang punya kelihatannya talentanya bagus gitu. Nggak perlu, teman-teman nggak perlu merasa iri atau merasa pengen jadi seperti orang lain. Karena setiap kita itu sudah Tuhan tetapkan untuk satu panggilan khusus, untuk satu waktu tertentu, dan untuk istilahnya tugas tertentu yang orang lain sebenarnya nggak bisa gantikan kita. Sama seperti Yusuf Tuhan tetapkan untuk menyelamatkan bangsa Israel dan dilewati proses yang begitu panjang. Tapi akhirnya dia ada di posisi yang Tuhan mau, dia ada di panggilan yang Tuhan tetapkan buat dia. Dan Tuhan kasih kemampuan, Tuhan kasih karunia untuk dia mampu melakukan hal itu. Jadi jangan pernah teman-teman berpikir, oh saya mau yang kayak
istilahnya kadang kita punya kecenderungan begitu kan, selalu rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Padahal waktu kita lihat baik-baik ternyata kering juga, ternyata banyak banyak kekurangannya. Nah makanya teman-teman harus belajar terima diri apa adanya. Kalau teman-teman masih bergumul dengan rasa minder, dengan rasa diri nggak berarti, lupakan itu. Jangan mau kena tipuannya iblis yang membuat teman-teman berpikir bahwa nggak berarti, nggak ada tujuan. Tuhan punya rencana dan tujuan yang luar biasa buat setiap kita. Tinggal kita yang belajar cari tahu apa yang jadi panggilan Tuhan buat hidup kita. Nah, jadi kalau tadi kita sudah belajar, ingat ya, pertama bahwa Tuhan sudah kasih kita kemampuan khusus, ya, sudah diberi masing-masing menurut kemampuannya. Nah, kemudian ayat selanjutnya kita baca di Matius pasal 25 ya, ayat 16 sampai 18 ya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, jadi dikatakan di sini yang terima 5 talenta dia itu langsung bekerja, dia bekerja menggandakan talenta itu dan talenta itu bisa bertambah. Nah, kemudian hamba yang menerima 2 talenta juga lakukan hal yang sama, dia bekerja, dia mengusahakan talenta itu, menggunakan talenta itu, akhirnya talenta itu berkembang dan bertambah jadi 2. Jadi kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita gunakan itu bisa bertambah. Nah, tapi hamba yang punya terima 1 talenta udah terima cuma 1, yang dia lakukan apa? Dia dikubur, dia tidak kerja, dia tidak bekerja menggunakan 1 talenta itu. Nah, kita nanti akan bahas lebih lanjut tentang hamba yang cuma terima 1 ini dan tidak menggunakannya. Kita akan belajar dulu dari ayat-ayat yang tentang yang terima 5 dan terima 2 ini ya. Kita baca lanjut lagi di ayat 19 dan ayat 21. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat 22 sampai 23. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, teman-teman perhatikan di sini, dikatakan bahwa tuan hamba-hamba itu mengadakan perhitungan. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa satu hari nanti waktu kita sudah ketemu dengan Tuhan Yesus, waktu dia datang kali yang kedua, kita ketemu dengan Tuhan Yesus, akan ada saatnya di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban atas karunia, atas talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Soal keselamatan kita nggak perlu susah payah. Keselamatan itu otomatis kita terima waktu kita percaya Yesus, dengan sendirinya kita akan diselamatkan. Jadi pertanggungjawaban kita kepada Tuhan itu bukan soal dosa. Karena kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia, oleh penebusan kuasa darah Yesus. Tapi Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita atas karunia, atas kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Tuhan akan tuntut dari kita, mana hasilnya, apa yang sudah kamu lakukan dengan karunia kamu, apa yang sudah kamu lakukan dengan yang saya sudah berikan kepada kamu. Nah, jadi dari ayat ini jangan teman-teman berpikir, oh ya pokoknya saya punya karunia, ya udah terserah saya kan, saya mau. Memang benar, itu hak kita, bagaimana kita menggunakannya. Itu Tuhan serahkan penuh kepada kita, bagaimana cara kita menggunakannya, motivasi kita dalam menggunakannya, itu semua tergantung kepada kita. Nah, tapi Tuhan akan minta pertanggungjawabannya.
Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu kepada Tuhan. Nah, dari ayat-ayat ini kita bisa belajar dua hal penting, ya. Yang pertama, pelipat gandaan di mata Tuhan, pelipat gandaan itu adalah kesetiaan. Hamba ini dikatakan, hai hambaku yang setia, yang baik dan setia. Baik dan setia dalam hal apa? Karena dia lakukan apa? Karena dia menggandakan. Karena dia berhasil melipat gandakan 5 talenta yang Tuannya berikan, dia gandakan menjadi tambah jadi 10. Jadi pelipat gandaan di mata Tuhan itu sama dengan kesetiaan. Tuhan gak bilang, hai hambaku yang setia pergi ke gereja, hai hambaku yang setia membaca firman, hai hambaku yang setia berdoa. Bukan itu, yang Tuhan hitung kesetiaannya adalah karena dia melipat gandakan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Bukan berarti bahwa kita gak perlulah rajin ke gereja, kita gak perlu rajin berdoa, gak perlu rajin baca Alkitab. Jangan salah. Keintiman hubungan kita dengan Tuhan itu akan menentukan seberapa besar kita bisa akan mempengaruhi kemampuan kita melipat gandakan karunia yang Tuhan berikan. Semakin kita intim dengan Tuhan, semakin mudah kita melipat gandakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Di mata Tuhan, kesetiaan itu adalah soal pelipat gandaan. Jadi jangan salah teman-teman, ya. Jangan berpikir bahwa ya sudah saya dapat dikasih karunia sama Tuhan, saya nyantai aja, saya mau pakai mau enggak, ya memang terserah kalian. Tapi Tuhan akan minta pertanggungjawabannya. Dan di mata Tuhan itu hitung ya, istilahnya Tuhan akan minta kita bertanggung jawab untuk apa yang Tuhan sudah berikan. Nah, jadi hal yang kedua yang kita belajar tentang hal ini, di mata Tuhan mengembangkan karunia itu adalah ukuran kesuksesan. Ya saya pinjamlah istilah duniawi, kesuksesan. Orang kan selalu bilang, di mata Tuhan, ukuran Tuhan menilai kesuksesan itu enggak sama dengan cara dunia menilai kesuksesan, ya. Di mata dunia, sukses itu dihitung dari berapa banyak uang kita, seberapa mewah gaya hidup kita, seberapa keren gadget yang kita pakai. Kemudian mungkin sukses itu juga diukur jabatan kita dalam pekerjaan, jumlah uang kita di bank. Itu mungkin ukuran kesuksesan. Bahkan mungkin kalau sekarang ini di era media sosial, mungkin ukuran kesuksesan dihitung dari berapa banyak followersnya, berapa banyak subscribernya, berapa banyak yang pengikutnya, berapa banyak yang like postingan di Instagramnya, di media sosialnya. Nah itu semua bisa jadi ukuran kesuksesan. Tapi di mata Tuhan, ingat sekali lagi, Tuhan menilai kesuksesan itu dari seberapa kita mengembangkan karunia kita. Waktu Tuhan memberikan karunia itu, memberikan talenta, memberikan kemampuan, itu terserah kita. Itu pilihan kita bagaimana cara kita menggunakannya. Kita mau pakai untuk keuntungan diri kita sendiri bisa. Istilahnya, contoh yang paling mudah lah. Ada orang punya karunia menyanyi. Dia punya pilihan apakah dia dengan karunia menyanyinya itu dia jadi penyanyi terkenal ataukah melayani sebagai WL di gereja. Itu pilihan tergantung dari orang itu sendiri. Bisa aja dia jadi penyanyi terkenal, dia jadi kaya dan dengan uangnya dia membantu pelayanan Tuhan, dia membantu pelayanan di gereja. Bisa aja seperti itu. Jadi istilahnya walaupun dia ada keuntungan dengan membuat namanya terkenal, tapi dia masih menggunakan dari gaya hidupnya, dari cara hidupnya, orang jadi percaya sama Tuhan walaupun dia penyanyi, istilahnya penyanyi terkenal. Tapi lewat kehidupannya, lewat apa yang dia dapat dari karirnya, dia pakai itu untuk pekerjaan Tuhan. Bisa saja juga ada orang lain yang pakai itu untuk jadi worship leader di gereja. Tapi yang waktu dia jadi worship leader yang dia cari adalah istilahnya namanya sendiri. Yang dia cari adalah kemuliaan untuk namanya sendiri, bukan untuk Tuhan. Jadi bagaimana cara kita menggunakannya, bagaimana motivasi kita dalam menggunakannya, itu yang akan jadi istilahnya jadi ukurannya Tuhan. Jadi kita kita harus berhati-hati dengan ini, benar-benar jaga hati, benar-benar lihat motivasi kita apa. Karena nantinya pada saat Tuhan minta pertanggungjawaban bukan juga soal hanya mengembangkannya, tapi yang Tuhan akan nilai motivasi kita, hati kita pada saat kita menggunakannya itu sebenarnya untuk apa? Itu yang Tuhan akan nilai juga. Nah, sekarang
kita akan kembali untuk lihat hamba yang terima 1 talenta itu, ya. Kita baca di ayat 24 sampai ayat 27 ya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Nah, kepada hamba yang menerima 1 talenta dan menguburkannya, istilahnya dia tidak bekerja, dia tidak menggunakan talenta itu, dia tidak menggunakan karunia yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan katakan tentang hamba itu? Dikatakan itu hamba yang jahat dan malas. Nah, karena kita lihat satu-satu ya, soal malas. Yang dikatakan pertama itu tentang hamba yang malas. Apa yang Tuhan maksudkan dengan hamba yang malas itu? Yang pertama adalah malas itu nggak mau bekerja, ya, tidak mau bekerja, dan Tuhan di Alkitab banyak sekali dibahas soal orang yang malas. Yang pertama kita lihat ya di Amsal pasal 21 ayat 25. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Jadi orang yang malas itu dikatakan orang gak mau kerja. Jadi sudah dikasih talenta, dia gak mau mengusahakan, dia tidak mau bekerja menggunakan karunia itu, dia tidak melakukan apa-apa untuk mengembangkan karunia itu. Dan Tuhan katakan malas, gak mau kerja. Istilahnya. Dan Tuhan tidak suka orang Tuhan sendiri, Tuhan kita sendiri itu dikatakan Tuhan bekerja sampai pada hari ini. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja, dia bekerja 6 hari, istirahat dan beristirahat di hari yang ke-7 istilahnya. Nah, jadi Tuhan gak suka dengan orang malas. Kemudian di Amsal 26 ayat 14 juga dikatakan, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Tahu kan maksudnya pintu berputar di engselnya? Pintu itu ya nggak kemana-mana, ya di situ aja, paling buka tutup. Tapi dia pintu itu akan kemana? Nggak pernah pergi kemana-mana. Begitu juga dengan orang yang malas, dia nggak akan pernah mendapat kemajuan karena dia tetap di tempat istilahnya, nggak akan maju-maju gitu. Jadi rugi sekali kalau kita mau jadi orang malas, udah nggak berkembang, nggak mau kerja, nggak berkembang, dan lebih yang istilahnya Tuhan akan tuntut itu dari kita, dikatakan kamu malas gitu istilahnya. Tuhan nggak suka juga. Jadi teman-teman jangan mau mau jadi orang malas gitu. Kadang juga orang malas itu sebenarnya dia kerja tapi nggak mau berikan yang terbaik gitu ya. Pokoknya asal selesai lah, kerjaan selesai apa adanya, mau bagus mau enggak ya pokoknya saya sudah kerjakan apa yang disuruh tanpa memberikan effort lebih, memberikan usaha yang lebih. Nah itu juga bisa dikategorikan sebagai malas. Nah yang kedua dikatakan hamba yang jahat. Nah ingat tadi saya katakan di awal bahwa ayat ini, perikop ini atau perumpamaan ini itu ditujukan untuk anak-anak Tuhan. Ya, bukan untuk orang berdosa. Jadi jahat yang dimaksud ini bukan jahat karena berdosa ya. Karena ayat ini ditujukan untuk orang-orang yang sudah percaya, untuk anak-anak Tuhan, hamba-hamba istilahnya orang-orang yang sudah jadi bagian, yang sudah terima keselamatan. Jadi jahat yang Tuhan sebutkan ini bukan jahat karena berdosa. Ya. Nah, kenapa dikatakan jahat? Yang pertama jahat karena egois. Karena sebenarnya egois. Dia nggak mau kasih keuntungan kepada tuannya. Dia anggap kalau dia kembangkan talenta, kalau dia memberi keuntungan kepada tuannya, itu kerugian buat dia. Dia nggak mau beri keuntungan kepada tuannya. Jadi orang yang egois itu dia cuma mikir dirinya sendiri. Apa keuntungan yang saya dapat? Oh saya nggak dapat keuntungan apa-apa, ya sudah saya nggak usah kembangkan karunia saya. Hei, egois, oi. Tuhan mau Tuhan itu sudah beri kita karunia, sudah beri kita talenta, itu untuk orang lain, untuk kita bisa jadi berkat buat orang lain. Hidup kita itu memberkati orang lain, hidup kita itu menjadi membawa kemuliaan untuk nama Tuhan, memperluas kerajaan surga, memperluas kerajaannya Tuhan. Dan kalau kita berpikir
untuk diri kita sendiri, kita egois. Waktu kita menghadap Tuhan, Tuhan akan katakan bahwa kamu jahat. Jahat kenapa? Karena egois. Nah yang kedua, jahatnya juga karena gak kenal Tuhan dengan baik. Dikatakan tadi ayatnya, dia katakan Tuhan yang kejam. Berarti dia gak kenal siapa, dia gak kenal Tuhan itu sebagai Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi. Nah jadi kalau teman-teman hati-hati teman-teman, kalau teman-teman gak belajar kenal Tuhan dengan baik, teman-teman akan jadi seorang hamba yang jahat di mata Tuhan. Nah sekarang teman-teman boleh nilai diri sendiri. Boleh nilai diri sendiri apa yang sudah teman-teman lakukan selama ini. Apa yang kalau teman-teman sudah percaya Tuhan Yesus, sudah jadi anak Tuhan, apakah teman-teman sudah mengembangkan karunia yang Tuhan berikan, mencari tahu apa yang Tuhan inginkan buat kehidupan teman-teman. Kalau teman-teman belum percaya Tuhan, ya mungkin saja teman-teman bisa aja nggak hidup dalam rencana Tuhan karena memang teman-teman belum mengerti akan hal itu. Tapi kalau sudah jadi anak Tuhan, maka teman-teman harus belajar untuk cari tahu apa yang jadi kehendak Tuhan dan belum terlambat. Masih ada waktu untuk mengembangkan apa yang karunia yang teman-teman sudah miliki. Jadi kira-kira nanti kalau kita ada di hadapan Tuhan, apakah Tuhan akan berkata kita itu hamba yang baik, hai hambaku yang baik dan setia? Ataukah Tuhan akan berkata bahwa kita hai hambaku yang malas dan egois? Kalau teman-teman merasa ya kayaknya saya bakal dipanggil hamba yang jahat dan egois, masih ada waktu buat bertobat. Masih ada waktu untuk, sekarang waktunya, jangan tunda-tunda lagi. Sekarang adalah waktunya untuk teman-teman bertobat, untuk menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan dan belajar untuk jadi hamba yang baik dan setia. Ya, mari kita berdoa. Bapak terima kasih bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, bahwa Engkau adalah Bapa yang punya rencana yang luar biasa buat kehidupan kami. Bapak ajar setiap kami untuk mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, untuk mencari tahu apa yang jadi panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Dan juga untuk kami belajar Tuhan dengan rajin, dengan setia mengembangkan karunia yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biar kami jangan mementingkan diri kami sendiri Tuhan, tapi biar kami belajar untuk melihat keluar, untuk menjangkau keluar, untuk melihat bagaimana hidup kami bisa memberkati orang lain. Karena itu Tuhan kami minta saat ini di dalam nama Yesus bukakan setiap kami, pengertian kami akan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Sehingga kami belajar untuk sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan, membangun keintiman dengan Engkau. Supaya hidup kami jadi berkat buat orang lain. Dan pada saat kami bertemu kembali dengan Engkau, pada saat Engkau meminta pertanggungjawaban kami dapat mendengar Engkau berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Bapak berkati setiap anak-anakmu yang sudah mendengarkan firman ini, dimanapun mereka berada, biar saat ini Roh Kudus-Mu menjamah mereka, Roh Kudus-Mu membukakan pengertian mereka, membukakan roh mereka untuk menerima kebenaran firman-Mu ini Tuhan dan hidup menurut kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini Tuhan, biar Engkau yang memberkati kehidupan mereka Tuhan. Perlindungan dari segala virus, sakit, penyakit turun atas setiap mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati studi mereka, berkati keluarga mereka. Dan kiranya Engkau mencurahkan hikmat marifat Tuhan kepada setiap mereka Tuhan untuk hidup di dalam seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk ibadah kami. Biar apa yang kami lakukan ini, ibadah kami ini berkenan kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.